Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikian firman-Nya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu melakukan kehendak Bapa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi Kristen belumlah jaminan bisa masuk surga. Karena ada syarat-syarat yang harus dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus melakukan kehendak Bapa di surga, saudara-saudara. Artinya, tidak cukup hanya rajin ke gereja, atau sibuk pelayanan, atau dengan mau berseru kepada Tuhan saja. Bukankah saudara-saudara dalam Matius 7 yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Artinya, melakukan kehendak Tuhan adalah kunci utama masuk dalam kerajaan surga. Untuk mengerti kehendak Tuhan, tentunya setiap hari kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa penting bagi setiap kita untuk mengambil waktu, baik pagi, siang, atau malam hari, membaca firman Tuhan secara terus-menerus. Karena dengan membaca firman Tuhanlah, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan hidup bagi kita, saudara-saudara. Bagaimana Ia menempatkan kehendak Bapa sebagai yang utama dan pertama dalam hidupnya. Alkitab menyatakan bahwa bagi Tuhan Yesus, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 4 ayat ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa kehendak Bapa bagi Yesus adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan terasa nikmat, saudara-saudara. Sama seperti orang yang suka dan menikmati menu makanannya. Namun banyak orang menganggap bahwa melakukan kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang begitu berat dan sangat menyiksa. Ini benar bila kita melakukannya dalam keadaan terpaksa atau menjadikan hal itu sebagai sesuatu beban. Berbeda bila kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Kita pasti dapat berkata, seperti pemazmur berkata, saudara-saudara, di dalam Mazmur 119 ayat ke-143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Artinya tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah menuruti perintah-perintahnya. Di dalam 1 Yohanes 5 yang ke-3 firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara yang terkasih, orang yang tahu bahwa ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat, pasti akan melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Orang
Orang yang terus hidup melakukan kehendak Tuhan tidak akan pernah takut dengan apapun yang akan terjadi di dalam hidupnya. Sekalipun banyak persoalan, tantangan, dan masalah yang harus dihadapinya. Karena ia sangat tahu, saudara-saudara, ia sangat tahu benar surga adalah tujuan hidupnya. Dunia ini hanyalah sementara. Itulah mengapa sebagai orang percaya kita harus memiliki prinsip hidup yang benar, yaitu saudara-saudara, selagi kita masih hidup di dunia ini, maka kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, berkat terbesar bagi orang yang taat melakukan kehendak Tuhan adalah masuk ke dalam kerajaan surga yang menjadi pengharapan iman kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa. Itulah tujuan hidup kami. Bapa di surga, mari Kau menerangkan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka semakin lagi dimatangkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Mereka dipulihkan Bapa untuk menjadi orang-orang yang mampu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau memberi mereka yang sakit kesembuhan, yang lemah kekuatan, yang berhadapan dengan persoalan. Kau berikan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau berkarya dan bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi. Pada kesempatan yang indah ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba, itu juga kepada istriku yang adalah hamba. Berkati rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak mereka jadikan anak-anak yang pintar, menjadi sukacita, kebanggaan bagi orang tua. Ketika ada yang sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, sehingga melaluinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk saudara-saudariku Tuhan. Engkau berikan mereka kuasa, Engkau nyatakan Tuhan kasih-Mu melalui yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan Engkau berikan jalan keluar. Sebagaimana itu aku Tuhan yang selalu kudoakan, yaitu Mama Ella, Mama Roma. Engkau jamah tubuh mereka Bapa, sehingga oleh bilur-bilur mereka mendapatkan kesembuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Hamba berseru kepada nyatakan. Karena hamba sangat percaya ketika Tuhan bertindak, kerinduan kami pasti akan terjadi. Dan itu pasti Tuhan berikan kepada itu. Berikan mereka Tuhan sukacita oleh kuasa. Itu juga lah hamba berdoa untuk saudara-saudariku. Tuhan, apapun kerinduan mereka, mari Kau nyatakan. Yang burukku, mari Engkau sembuhkan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, hamba juga berdoa untuk istriku yang kusayangi, anak-anakku Tuhan yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu hanya hendak mempermuliakan nama Tuhan di setiap hari yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, hanya kepada-Mu hamba memohon dan mengharap. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, yang hamba-Mu percayakan hanya ke dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.